Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, lebih utama mana antara membantu orang tua dan menikah? Umur saya 27 tahun. Saya bekerja sebagai karyawan. Saya sedang punya keinginan untuk menikah. Oh, tadi 22 tahun sudah menikah. Baik. Punya persoalan puasa. Ini 27 tahun belum menikah. Dan saya sudah mulai komunikasi dengan calon dan keluarga calon akhwat pasangan saya. Tapi di sisi lain gaji saya yang pas-pasan. Setiap bulan saya habiskan untuk dikirim ke orang tua dan kebutuhan sehari-hari saya. Saya takut jika sudah menikah tidak bisa lagi membantu kiriman uang kepada orang tua saya. Pertanyaan mohon diinfokan Ustaz. Baik. Bagaimana solusinya dan mohon informasi seputar buku-buku referensi. Tanya. Quran surah ke-24 ayat 32. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Sekarang perhatikan, ini janji Allah. Ingat, ini janji Allah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Kalau Allah sudah memberikan statement, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jika Allah berjanji, maka kaidah kedua mengatakan tidak akan diingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Perhatikan dua kaidah ini ya. Awas, hati-hati. Ada dua kaidah dalam Al-Quran ketika kita akan berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, Anda mesti yakin, gak boleh ragu. Karena kalimat Quran dibuka dengan keyakinan tanpa ragu. Dzalikal kitab la raiba fi. Jadi kalau Anda ragu dengan statement dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Anda tidak akan mendapatkan faidah dari ayat-ayat itu. Tidak akan berguna bagi Anda. Awas, hati-hati. Cuman capek saja Anda baca, tapi nggak yakin. Sayang. Kalau bahasa Quran di Quran surah ke-17 ayat 82, wala yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran tidak akan memberikan dampak manfaat banyak bagi orang zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempat Quran keyakinan. Anda tidak menempatkan itu. Anda tempatkan keyakinan di keraguan. Maka kata Quran, Quran tidak akan memberi manfaat pada Anda. Kecuali Anda rugi saja. Ini kaidah pertama. Yang kedua kaidahnya, jika ada janji dalam Al-Quran, maka kembalikan hukum janji itu kepada Allah yang kaidahnya ada di Quran surah ketiga ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Ingat baik-baik. Yakin dengan ayat. Jika ada janji, yakini janji, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Modal ini Anda ambil, maka Allah akan berikan segala hal yang tercantum dalam ayatnya, mengiringi Anda dalam kehidupan harian dan capaian rencana-rencana Anda. Sekarang Anda punya rencana. Rencana Anda untuk pernikahan. Anda katakan, saya khawatir ketika menikah tidak punya cukup biaya untuk menghidupi rumah tangga. Sementara ada orang tua yang sekarang tengah saya biayai. Saya terjebak di dilema di antara dua cinta. Cinta kepada ibu, cinta kepada calon untuk dinikahi. Mana yang harus diutamakan? Perhatikan janji dan solusi Allah di sini. Lihat kalimatnya baik-baik. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Hey, saya ulangi. Orang-orang yang tengah sendirian, single. Kalau jomblo agak kurang enak ya. Hey, orang-orang yang masih single. Ya, ayo dorong mereka untuk mau menikah. Dorong untuk mau menikah. Tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan berlaku syarat ketentuannya. Ingat, tidak semuanya setiap yang sendirian itu menikah. Hati-hati ya, ada ketentuan-ketentuan yang terurut di situ. Ada kemampuan secara, awas hati-hati, secara mental, secara fisik, ada secara materi yang cukup untuk kepernikahannya. Dan turunan-turunan yang lainnya. Sekarang kalau Anda memenuhi itu, maka kata Quran, ayo dorong untuk menikah. Daripada nanti, maaf ya, keadaan Anda tumbuh berkembang, fisik Anda berkembang, emosi berkembang, ada kontrol yang tidak mulia di dalamnya, maka terjebak dalam perbuatan maksiat di situ. Maka dorong untuk menikah. Bahkan status tidak menghentikan sunnah pernikahan terjadi. Mau Anda merasa orang bebas ataupun maaf dalam perawatan orang lain. Ya, maka dulu ada kondisi perbudakan. Datang Islam dihapuskan perbudakan. Cara menghapuskannya ada dengan pernikahan, ada dengan pemberian, ada dengan kemudian pembebasan diberikan infak, sedekah atau pembebasan tertentu. Maka Islam datang menghentikan perbudakan. Perbudakan dulu ada dalam nuansa barat. Ada di dunia-dunia barat. Datang Islam dihentikan, hilang perbudakan. Dimohon maaf, tolong jangan ajari orang Islam tentang masalah mengatasi perbudakan. Karena teori hilangnya perbudakan itu datang dengan risalah keislaman. Mohon maaf ya, itu jelas pembuktian dalam sejarahnya.
Bahkan kata Quran, mau budak, mau orang yang dirawat, mau macam-macam, mau statusnya merasa kurang, ingat tidak menghentikan sunnah pernikahan terjadi pada Anda. Capai rencana ini, siapkan persiapannya, sampai kemudian pada masa itu lakukan pernikahan. Perhatikan, ini yang paling menarik dan ini intinya. Iyakunu fuqara, pakai in. Jika mereka merasa fuqara, fakir, kurang, merasa khawatir ketika menikah hartanya tidak cukup, Masya Allah, yughnihimullahu min fadli, maka Allah akan menjadikan mereka mampu bahkan kaya dalam rumah tangganya. Yughni dari kata ghaniyun, Allah jadikan kaya, bukan cuma cukup, kaya. Perhatikan janji Allah. Kita baca dengan keyakinan. Yang kedua ada janji di situ. Jika mereka merasa fakir, bukan miskin lagi, fakir, ya kurang, tidak cukup, maka yakinkan kata Quran, yughnihimullahu min fadli, Allah akan buat mereka kaya, bukan dari sisi mereka, min fadli, dari keutamaan yang telah Allah siapkan. Saya turunkan 3 kalimat dalam ayat ini, dan disitulah kemudian inti dari apa yang bisa kita persiapkan. Ya, para single, tolong fokus di sini. In, 1, tayyib, iyakungono, ini, fuqara. 1, yughnihimullah. Perhatikan kalimatnya. Kalimat ghani disandingkan dengan pemiliknya, Allah. Kemudian yang ketiga, min fadli. Bahkan nanti ditambah dengan akhir ayatnya, wallahu wasi'un alim, ya. Kita fokus pada 3 hal ini saja. Perhatikan baik-baik. Di sini perasaan kurang disebut dengan fakir. Fakir itu tingkat paling rendah, bahkan di bawah miskin. Makanya ketika diberikan zakat, itu fakir dulu baru miskin. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Miskin punya pekerjaan, tapi hasil dari pekerjaan tidak mencukupi kemudian, ya, tidak mencukupi dari kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan perlu untuk diselesaikan. Fakir, pekerjaan nggak ada, nggak jelas, dan tidak ada pendapatan yang jelas untuk memberikan penghasilan untuk membantu pada kebutuhan-kebutuhan. Di fakir. Jamaknya fuqara. Perhatikan, Quran mengambil yang paling dalam, yang paling rendah. Bahkan jika kalian pun merasa fakir, bukan miskin, fakir, jadi berada dalam tingkat yang sulit, kayaknya nggak bisa saya nih. Sulit, bagaimana caranya? Tapi menariknya, kalimat itu diungkapkan menggunakan in. Nih, ini yang paling menarik. Awas, lihat baik-baik ya. Ini ada inna, ada anna, ada in. Dijadikan takhfif. Jika in bersanding dengan kana dan terusannya, in bersanding dengan kana, yakunu, dan seterusnya, maka Anda mesti perhatikan. Lihat baik-baik, kalau setelah kana, yakunu ini kata kerja, verb, maka fungsi in di sini untuk memberikan taukid, penguat hukum. Contoh, Quran surah 3 ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallah. Tuhibbun itu kata kerja, fi'il mudhari, kata kerja, verb. Kemudian kuntum itu turunan daripada yakunu. Kana yakunu, kana kuntum, turunannya yakunu. Hampir sama dengan ini. Dimulai dengan in, karena setelah kalimat turunan ini ada kata kerja, tuhibbunallaha, maka in diartikan serius, sungguh-sungguh, penguat. Kita terjemahkan, jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, tuntunan Nabi dalam kehidupan. Tapi kalau setelah in, kemudian ada kana, yakunu, dan bentuk jama yakunu, setelah itu kemudian ada sifat atau keterangan, maka in ini menunjukkan perasaan saja, kekhawatiran, dan belum tentu terjadi seperti apa yang dirasakan. Seakan-akan Allah ingin sampaikan kalimat ini, hey, yang masih single, yang banyak khawatirnya ketika akan menikah, khawatir kurang, khawatir nggak dapat ini, nggak dapat itu kan pikiran kamu saja sekarang. Nikah aja belum, sudah mikirkan seperti itu. Ya, kamu jangan banyak mikirkan seperti itu. Ini kalau kita baca dengan terjemah balaghah. Kamu jangan banyak khawatir, karena hukum single beda dengan hukum rumah tangga. Badminton double aja beda dengan single.
Jadi ketika antum suasana single, pemikiran single jangan dibawa ke pemikiran rumah tangga. Karena konsep kehidupan manusia ketika single dia akan beda karunianya ketika dia telah berumah tangga dalam kehidupan. Allah itu adil. Tidak mungkin rahmat Allah diturunkan serupa. Anak kecil beda dengan yang telah dewasa. Bukankah Anda memberikan jajanan pada anak TK beda dengan anak SD? Bukankah SD beda dengan SMP? Bukankah SMP beda dengan SMA? Bukankah SMA beda dengan kuliahan? Itu single. Anda saja sudah memberikan sesuai taraf keadilan. Apalagi Allah yang maha adil. Jadi rezeki Anda ketika diturunkan saat Anda single, itu akan beda ketika Anda telah berumah tangga. Lain. Gak percaya? Cepet nikah. Ayo kalau gak percaya. Ya, ya, lihat kalimatnya. Kamu tuh banyak khawatirnya. Pengen nikah, khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Capek antum. Begitu ditanya, nunduk aja begini. Nama siapa? Masya Allah. Susah antum, capek. Maka lihat janji Allah di sini. Hei, berikan motivasi. Lihat. Yughnihimullahu min fadli. Ya-nya dibuang. Padahal asalnya bisa dibaca begini. Yugni. Tapi karena ada in, ya-nya dibuang. Jadi yugni, cepat. Ada ya, bacanya panjang. Yugni. Tidak ada ya, baca cepat. Yugni. Dalam kalimat balaghah, ini bisa dibaca. Kalau satu bacaan dari panjang jadi pendek, dipendekkan, itu artinya menunjuk sesuatu yang cepat. Seakan Allah ingin katakan, kalau kamu banyak khawatir sebelum menikah, saya buktikan setelah menikah, saya akan percepat kebutuhan kamu untuk didapatkan. Nih, Allah jadikan kamu yugni, bahkan kaya. Cukup kaya. Masya Allah. Lihat kaidahnya. Quran, yakin. Kedua, janji, tidak mungkin janji itu akan disalahi. Allah pasti menepati janjinya. Dua hal. Anda single, Anda banyak khawatir, buang kekhawatiran, kata Quran. Anda menikah, maka Allah janjikan Anda akan mendapatkan apa yang Allah janjikan seperti ini. Dari mana? Ini yang harus Anda baca. Fokus baik-baik, lihat baik-baik. Ustadz, apakah hukum ini berlaku pada setiap yang single, kemudian dia menikah langsung bisa kaya atau cukup? Tidak. Kecuali, lihat, bagian ketiganya ini diikuti. Min fadli. Anda tidak ikuti ini, maka Anda tidak akan mendapatkan yang dijanjikan ini. Karena hukum Allah menjadikan Anda cukup dan kaya jika Anda mengikuti hukum yang ketiga ini. Min fadli. Maka dari itu sebelum menikah, Anda turunkan hukum min fadli ini. Apa yang dimaksud dengan min fadli? Bagaimana caranya mendapatkan keutamaan ini? Seperti apa ini diikuti? Bagaimana cara menitinya? Demi Allah saya katakan, saya sudah mencoba untuk mengamalkan apa yang disampaikan Quran ini. Dan hasilnya tidak akan pernah ada janji Allah yang disalahi. Semua terjadi teman-teman sekalian. Janji kekayaan hati, janji kenikmatan dalam kenyamanan, janji suka dalam duka, janji segala yang tercukupi. Demi Allah saya katakan, ini kuncinya ada di sini. Nah, bagaimana cara kita menurunkan semua itu sehingga jadi pedoman dan kita rencanakan dari sekarang bagi yang single akan menikah? Kita akan teruskan setelah kita menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah.